Anggaran MBG itu dikasih 1 minggu aja buat pembangunan daerah yang terkena bencana, udah sangat membantu, Pak. Sekaligus membantu negara yang sekarang potensi kekurangan BBM itu luar biasa. Tapi mungkin yang MBG-nya nggak mau kasih. Tapi kalau kita nggak sama-sama bertempo seliro terhadap penderitaan saudara-saudara kita di 3 provinsi itu, lalu siapa lagi? Kami, Pak, terus terang, Aceh bukan daerah basis PDI Perjuangan, Pak. Bukan. Ini masalah kemanusiaan. Ini problem besar kalau menurut saya. Ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka habis, warung mereka habis. Lalu mereka mendapat penghasilan dari mana? Sudah punyakah kita blueprint? Grand skenario bagaimana sih tahapan-tahapan perbaikan Aceh itu, Pak? Supaya relnya jelas, Pak. Jadi kita tidak bicara anggaran ada sekian baru dikerjain, enggak. Kita mau planningnya kayak apa? Yang paling penting di sana, Pak, kalau menurut saya, warga bisa tahan di tenda, Pak, kalau mereka punya penghasilan. Kalau enggak, bayangkan stresnya. Ini masalah psikologi ke depan, masalah kejiwaan, tumbuh kembang anak-anak Aceh, Pak. Bagaimana grand skenario negara ini mengurus Aceh dan Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu? Kita pengen, Pak, pertemuan berikutnya tolong di-share terkait kapasitas daerah menghadap ketidakpastian fiskal, menghadapi ketidakpastian ekonomi. Bagaimana Undang-Undang HKPD mensyaratkan 30% maksimal untuk belanja pegawai. Sekarang berapa daerah sih yang di bawah 30%? Berapa? Berarti semua nanti melanggar undang-undang itu semua kepala daerah. Selama 5 tahun ini. Ini gimana kita negara hukum berjalan dengan hukum yang diabaikan? Kenapa tidak kita kembali rasional? Bagaimana nasib ribuan P3K di beberapa daerah yang harus diberhentikan? Ini persoalan yang sangat mendasar kalau menurut saya. Kita sudah bersepakat ini negara kesatuan. Kita bersepakat ini otonomi daerah. Benar-benar nggak kita laksanakan itu? Kenapa dulu kita memilih otonomi daerah itu di kabupaten kota, bukan provinsi? Kan ada sejarahnya, ada logikanya, ada landasannya. Hari ini pemerintah pusat saya kira, mungkin di 15 tahun terakhir, 12 tahun terakhir, itu nggak bedanya sama pemerintahan zaman Orde Baru. Apa-apa pusat, daerah tinggal jalanin. Terkait Koperasi Desa Merah Putih dan anggaran dana desa. Koperasi dana desa mengambil dana kalau saya tidak salah 214 triliun dari Himbara. Ini uang nggak bakal dikembalikan ke Himbara. Negara yang akan bayar selama 6 tahun dengan memotong anggaran dana desa. Desa-desa dikorbankan untuk Kopdes Merah Putih. Oke, prioritas. Mudah-mudahan itu bisa menggerakkan ekonomi. Pertanyaan saya, apa peran Kementerian Dalam Negeri di sini, Pak? Bagaimana sinerginya dengan Kementerian Koperasi?